Otoritas Jasa Keuangan pemirsa atau OJK resmi mencabut izin usaha Wana Arta Life karena perseroan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset yang dimiliki. Namun keputusan likuidasi Wana Arta Life ini belum memberikan kejelasan tentang nasib para nasabah pemegang polis. Bagaimana sebenarnya posisi pemegang polis asuransi saat perusahaan asuransi dicabut izinnya? Apakah kemudian perlu lembaga khusus penjamin polis asuransi? Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telekonferensi Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Rizal Halim dan pengamat asuransi Irfan Raharjo. Pak Rizal dan Pak Irfan, selamat siang. Selamat siang, Renat. Selamat siang, Selamat siang, Mas Leonard, Ya, saya ingin ke Mbak Pak. Irfan, Mas Pak Rizal. Leonard. Saya Oke, sapa Pak Rizal juga, ya. Pak Renat dan seluruh Saya ingin ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, sampai saat ini, apakah Badan Perlindungan Konsumen Nasional dilibatkan di dalam penanganan kasus Wana Arta Life ini, Pak? Eh, Kalau dilibatkan dengan mekanisme otoritas jasa keuangan, saya pikir tidak ya, tapi koordinasi sering kita lakukan. Hmm. Karena otoritas jasa keuangan punya mekanisme sendiri dalam penanganan keluhan atau komplain pelanggan. Sementara di BPKN juga kita punya mekanisme sendiri dalam penerimaan pengaduan konsumen, Ya. termasuk kasus-kasus asuransi seperti Wana Arta Life ini. Pak Rizal, kalau melihat sebetulnya perjalanan kasus ini sempat terdengar kabar bahwa direksi sempat mau mengundurkan diri tapi dilarang oleh OJK. Dan kalau sekarang keputusan OJK adalah mencabut izin usaha dari Wana Arta Life, sebetulnya itu akan bagus, akan menguntungkan bagi para pemegang polis atau malah membuatnya tidak jelas, Pak, karena sudah dilikuidasi. Bagaimana, Pak Rizal? Menurut kami justru ini bagus ya, langkah yang baik yang diambil oleh otoritas jasa keuangan, Hmm. melakukan mencabut izin, kemudian nanti ada pembentukan tim likuidasi, Hmm. dengan catatan ya tadi harus dicermati dengan baik, Hmm. aset-aset ini tidak berpindah tangan, tidak beralih nama dan seterusnya. Karena tadi likuidasi ini akan menghitung yang aset yang dimiliki dan itu akan dikembalikan ke nasabah ya. Oke. Dan ini cukup. Nah, berbeda dengan pilot dan PKPU ini yang masalah. Hmm. Begitu banyak modus operandi kejahatan menggunakan skema pilot. Apa yang terjadi? Ini adalah sindikasi kejahatan Oke. yang kemudian tidak pernah konsumen ini Ya. mendapatkan pemulihan hak Tapi sampai saat. masalahnya Pak Rizal, masalahnya kan begini, Pak. Itu kan selisihnya kalau tidak salah 17 triliun ya. Ada beberapa polis yang tidak dicatatkan oleh manajemen. Dan kalau melihat kondisi seperti ini, apakah ada aset yang benar-benar kemudian bisa dicairkan oleh tim likuidasi nantinya untuk kemudian dibagikan kepada para pemegang polis? 17 triliun kan besar sekali, Pak. Apakah Besar tidak sekali. lebih baik dibiarkan saja beroperasi dulu, kemudian manajemen disuruh untuk kemudian mengolah lagi dananya supaya kembali dana nasabah, atau bagaimana sebetulnya? Wah, ini bisa, kalau menurut saya terlalu lama ya. Ah, Waktunya sudah terlalu lama dan kalau itu dibiarkan lagi akan eh, akan menimbulkan masalah-masalah yang lain ya, pelarian aset dan sebagainya. Yang perlu dilakukan otoritas jasa keuangan sekarang adalah menginventaris seluruh eh, eh, aset yang dimiliki oleh Wana Arta, pengurus dan pemilik ya. ya, Walaupun sebagian sudah ditersangka ya. Eh, Nah, ini harus diidentifikasi secepatnya. oke, Jangan sampai kemudian ada pengalihan aset, pembalikan nama dan seterusnya. Harus dicek. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Berapapun jumlahnya. Saya kalau ditanya apakah cukup, ya menurut saya sih pasti nggak cukup. pasti kurang kan, Pak? Dengan pasti kurang dengan 17 triliun. Kurangnya banyak kan? Ya kita lihat, saya nggak tahu, tetapi yang penting kita lihat hasil tim likuidasi yang harus bekerja cepat ya, Oke, tidak bisa lama. baik. Nah, yang kedua adalah dulu tahun 2019 ada kasasi kejaksaan dimenangkan untuk menyita aset
2,4 triliun ya, Hmm. yang ditengarai kepada ada keterkaitan dengan Jiwasraya. Nah, Oh, sebenarnya OJK Jiwasraya. bisa melakukan negosiasi ya dengan Oke, pihak penegak oke, hukum. oke. Tapi tentu harus dicermati ya, Bung Ya, ya. Agila. Baik, Kalau baik. memberi ruang terlalu lama, Mas Leonard, ini saya justru melihat karena kasus ini sejak 2018 sudah diberi peringatan ya, OJK memberi peringatan, Oke, membatasi baik. penjualan saving plan, Oke. tapi ada missing link yang Ya, ya. hilang sejak 2018 sampai 2020. Baik, saya ingin ke Ini nggak Pak Irfan diapa-apakan. dulu. Pak Rizal tahan dulu, Pak. Saya ingin ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau dalam kondisi sekarang, tadi kalau Pak Rizal mengatakan sudah tepat likuidasi Wana Arta Life untuk kemudian memberikan uang yang merupakan hak dari para pemegang polis. Tapi apakah memang itu memungkinkan, Pak Irfan, kalau melihat aset dan nanti kemudian dilikuidasi, apa kemudian nasabah akan diuntungkan, Pak Irfan? Ya, baik. Saya sapa dulu Pak Rizal, kawan saya baik ini Ya. yang sudah berjuang bersama di Jiwasraya dan sebagainya. Hmm. Jadi pada dasarnya pembentukan tim likuidasi oleh OJK ini hanya salah satu opsi yang bisa ditempuh, dan itu akan memakan waktu. Karena sesuai dengan POJK 28/2015 tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan itu membutuhkan waktu atau maksimal 2 tahun. Ada alternatif lain yang bisa ditempuh oleh nasabah, yaitu mengajukan kepailitan. Dan itu sebaiknya OJK meluluskan. Karena apa? Undang-Undang Kepailitan 37/2004 itu memberi batas waktu 60 hari untuk menyelesaikan tagihan-tagihan kreditur. Dan harus diingat juga ketentuan di dalam Undang-Undang 40/2014 tentang perasuransian, hal likuidasi dan kepailitan itu hak pemegang polis itu di atas segala kreditur yang lain. Jadi kreditur di dalam Undang-Undang 40/2014, nasabah pemegang polis itu kreditur. Baik. Didahulukan dari kreditur lain, misalnya bank atau pajak atau karyawan dan sebagainya. Oke. Pak Jadi, Irfan, kalau sekarang sudah dilikuidasi, apakah kemudian artinya nasabah akan segera lebih jelas untuk mendapatkan uang mereka, Pak? Saya kira tidak semudah itu. Karena kalau dana asuransi yang ditahan oleh OJK tidak mencukupi, maka ganti rugi yang diberikan kepada pemegang polis itu bersifat proporsional. Mereka tidak bisa mendapatkan hak penuh. Proporsional ya. Demikian pun juga dengan aset yang dimiliki oleh Wana Arta. Sekarang sudah sebagian besar disita oleh negara dalam kasus Jiwasraya dan sudah bertetap bahwa itu disita oleh negara. Sehingga kemungkinan yang bisa digunakan adalah dana asuransi yang ditahan di OJK, dan jumlahnya pun tidak akan mencukupi dengan sebanyak 28.000 nasabah Wana Arta. Pak Irfan, saya lihat di situs Wana Arta Life, dirinya, maksud saya perusahaan asuransi ini juga mereasuransikan dirinya. Ada 4 nama perusahaan reasuransi yang dicantumkan di situsnya. Itu apakah kemudian 4 perusahaan reasuransi ini bisa membantu atau wajib mengcover juga kerugian yang disebabkan Wana Arta Life ini atau tidak, Pak? Ya, saya meragukan reasuransi itu apakah ditempuh atau tidak. Karena pada kenyataannya yang dilakukan oleh Wana Arta itu adalah mismatch dalam investasi. Mereka menjanjikan bunga saving plan yang demikian tinggi dan berguaranteed, artinya bersifat tetap, namun mereka melakukan investasi di pasar modal, pasar uang yang sangat fluktuatif. Jadi reasuransi itu hanya bisa dilakukan untuk risiko asuransi, bukan risiko investasi. Risiko yang di luar kendali maksudnya begitu ya, Pak? Bukan. Yang mereka sebut reasuransi 4 perusahaan itu hanya untuk menanggung reasuransi yang bersifat reasuransi proteksi, bukan reasuransi untuk investasi. Tidak ada reasuransi untuk investasi. Jadi yang mereka lakukan adalah bermain investasi di pasar modal, dan seperti kita tahu sudah berkekuatan tetap mereka terlibat dalam portofolio yang dimainkan oleh Jiwasraya, sehingga kemudian disita oleh Kejaksaan Agung. Jadi reasuransi di sini tidak ada hubungannya dengan investasi. Reasuransi itu adalah untuk kematian dan kesehatan dan sebagainya. Pak Rizal, 2018 tadi ya kalau tidak salah Anda katakan sudah mulai bergulir kasus ini. Kenapa tunggu sampai 3-4 tahun ini ya baru kemudian ada keputusan? Kalau menurut Anda BPKN seperti apa, Pak Rizal?
Pak, jadi 2018 informasi yang kita terima Ah. adalah pertama kali OJK memberi pembatasan penjualan Oh, produk saving plan, ya. oke. Tapi kemudian teguran atau peningkatan risk based capital itu di 2020, ya. Hmm. Sampai setahun, ya, sampai 2021, 3 kali Diminta diberikan pemerintah. menambah modal ya, Pak ya? Yes, ya, ya. Oke. Nah, ada pertanyaannya adalah selama periode 2018-2020 ini banyak korban yang terjaring di sini Hmm. di penjualannya. Hmm. Bagaimana mekanisme pada saat itu? Oke. Kalau misalnya ada pelarangan membatasi, kemudian diikuti perubahan perilaku perusahaan, saya pikir kita tidak bisa menghindari, ya, Ya. jebakan yang terlalu resiko yang terlalu dalam. Kalau Oke. kita lihat nasabah-nasabah yang ini banyak kan dalam periode 2018-2020 yang terjaring ikut, kan gitu. Nah, ya itu satu. Tapi terlepas dari masa lalu, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana proses pemulihan hak konsumen ini bisa Ya. diberikan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini otoritas Baik. jasa keuangan. Baik. Mungkin tadi karena banyak kasus, ya, Ya, yang ya. kami terima dengan tadi yang disampaikan Pak Irfan, pendekatan proses Oke. pilot itu sampai berdarah-darah, Pertanyaan karena di terkait dalamnya dengan adalah asimilasi. produk saving plan, lalu terkait juga dengan pengawasan dari OJK kepada lembaga asuransi, dan yang paling penting bagaimana memastikan nasabah Wana Arta tidak bernasib seperti nasabah Jiwasraya atau Bumi Putra yang belum jelas juga sampai sekarang pembayarannya. Kita akan bahas di bagian berikut. Bapak-bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, dan kita masih bersama dengan pengamat asuransi Irfan Raharjo dan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal Halim. Kita masih bicara soal bagaimana kasus Wana Arta Life. Saya ingin ke Pak Irfan. Pak Irfan, di dalam kasus Wana Arta ini produk yang disebut sering menjebak nasabah adalah saving plan. Lalu di Jiwasraya kalau kita ingat juga sama saving plan. Apakah memang produk ini produk yang berbahaya yang membuat banyak nasabah terjebak? Mungkin seperti unit link begitu, Pak Irfan, atau seperti apa, Pak? Ya, kalau unit link itu lebih jelas, ya. Artinya unit link itu resiko ada di tangan nasabah. Kepada nasabah setiap bulan selalu diberikan laporan tentang hasil investasinya yang disebut dengan nilai aktiva bersih. Setiap bulan selalu dilaporkan kepada nasabah naik turunnya fluktuasi dari portofolio mereka di pasar modal, instrumen apapun, saham, obligasi, dan seterusnya. Sehingga resiko ada di tangan nasabah. Namun berbeda dengan saving plan. Saving plan itu resiko sepenuhnya ada di perusahaan asuransi. Pada nasabah tidak pernah diberikan laporan periodik tentang fluktuasi penempatan mereka di instrumen apapun keuangan. Nah, sehingga sepenuhnya resiko saving plan itu ada di perusahaan asuransi. Yang mereka janjikan pada pemegang polis atau nasabah itu adalah hanya mereka dijanjikan mendapatkan guaranteed return tetap, ya, sama halnya dengan deposito. Dan itu nilainya persentasenya tinggi sekali, bahkan di atas deposito. Kalau deposito 6%, guaranteed return dari saving plan ini bisa 3%. Tapi ironinya tidak sepenuhnya 13% yang dijanjikan kepada nasabah itu diberikan pada nasabah. Di antara itu banyak sekali biaya-biaya akuisisi pada agen, pada tiga, entertainment, dan seterusnya. Ini Pak, ini sebetulnya saving plan ini Pak Irfan artinya, karena sudah ada 2 kasus besar ini Pak yang melibatkan jenis produk ini, apakah memang dibiarkan saja dijual juga oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang lain, atau mungkin sebaiknya ditahan dulu untuk diperbaiki atau diperbaiki juga sosialisasinya, Pak? Sebaiknya itu dilarang, ya, karena saving plan itu tidak terbuka, tidak transparan kepada nasabah, tidak diberikan informasi tentang produk itu diinvestasikan kemana saja. Itulah sebabnya tadi saya jelaskan, reasuransi yang Bapak sebut 4 perusahaan itu tidak menanggung risiko investasi. Risiko investasi itu ditanggung oleh perusahaan asuransi sendiri. Di sini manajemen bermain dalam penempatan. Baik, Pak Rizal, sampai sejauh ini Pak, untuk nasabah Wana Arta Life,
sudah seperti apa bantuan yang diberikan oleh BPKN, Pak? Apakah kemudian setelah ada keputusan OJK ini kemudian misalnya menjadi mediator atau seperti apa, Pak Rizal? Pak, jadi untuk pengaduan ke BPKN kasus Warna Arta itu selalu kita berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan Hmm. untuk mengecek, dan memang pada saat pelaporan pengaduan yang masuk kami di OJK memang Warna Arta Life-nya dalam proses pengawasan ya, Ya. pengawasan. Dan Pak, kita tadinya berharap pemenuhan risk based capital itu bisa selesai, dan atau setidaknya ada investor baru masuk sehingga itu akan memperbaiki likuiditas Ya. PT Warna Arta ini. Hmm. Tetapi ternyata itu meleset, dan akhirnya ya keputusan OJK mencabut izin Ya. Warna Arta. Dan nah, menurut kami dari BPKN, saya pikir ini tantangan bagi OJK, khususnya Dewan Komisioner yang baru, Hmm. bisa membuat terobosan baru, terobosan yang baik bagi pemenuhan hak konsumen yang selama beberapa periode sebelumnya ini Oke. carut marut. Pak Rizal, ini kan sebetulnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, juga rancangan Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang sekarang sedang digodok, itu kan mengatakan harusnya ada lembaga penjamin polis. Ini sudah kejadian asuransi yang kesekian. Kalau BPKN melihat ini harus segera dipercepat atau memang harus sabar seperti dikatakan oleh OJK, ini butuh waktu antara 3 sampai 5 tahun baru ada. Bagaimana Pak Rizal? Nggak bisa 3 sampai 5 tahun. Orang udah 2014 diamanatkan oleh undang-undang itu. Kita sudah menyampaikan itu berkali-kali untuk segera dibentuk LPP ini, Lembaga Penjamin Polis. Ya. Kenapa? Untuk memberi rasa aman, nyaman bagi masyarakat kita yang ingin menggunakan produk asuransi. Nah, kalau tidak, ya kejadiannya seperti yang 3-4 tahun terakhir ini. Ya. Jadi ya kita, padahal itu kan amanat Undang-Undang 40 2014 sudah 8 tahun yang lalu. Kalau 3 tahun terlalu lama, harusnya kalau bisa besok secepatnya udah harus ada LPP itu. Ya. Kalau sampai sekarang masih belum ada begini nih Pak Rizal, apa alternatifnya ya Pak untuk orang yang punya asuransi? Beberapa teman sudah mulai khawatir walaupun memang mereka tidak di Jiwasraya, tidak di Bumi Putra, tidak di Warna Arta, tapi mereka kan jadi akhirnya berpikir, jangan-jangan ini hanya puncak gunung es nih. Bagaimana menurut Anda Pak Rizal? Kalau menurut saya yang paling memungkinkan sambil menunggu LPP ini harus tetap didorong ya, untuk ada LPP. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Nah, yang perlu dilakukan khususnya IKNB ini perlu ditata ulang. IKNB ini. Maksudnya di OJK-nya ya, Pak Rizal ya? Ya, Otoritas Jasa Keuangan harus menata kembali industri keuangan non-bank. Ya, kan IKNB ini tidak se-mature industri keuangan Perbankan. bank, tidak semapan sistemnya. Iya. Ini harus ditata, Oke. ditata bagaimana mekanismenya, Iya. harus ada konsolidasi pasar, Baik. kecukupan modal harus ini. Baik. Terus tidak cuma memperhatikan data laporan yang masuk, Oke. tetapi juga market conduct ya, Iya. behavior. Harus diawasi ya. Perilaku organisasinya harus Iya. diawasi. Baik. Pak Irfan, Lembaga Penjamin Polis ini kalau saya mengutip pernyataan OJK yang tadi sudah saya katakan itu tidak bisa cepat katanya begitu. Mungkin 3 sampai 5 tahun, mungkin 2026, 2028 baru ada. Kalau Anda lihat sebenarnya memang harus selama itu Pak Irfan atau bisa tahun ini juga ada? Ya, ini kecerobohan kita semua ya. Dan saya selalu mengatakan negara tidak sepenuhnya hadir di dalam soal asuransi ini. Tadi saya katakan bahwa Undang-Undang 40 2014 sudah mengamanatkan lembaga penjamin polis itu sudah harus terbentuk 3 tahun setelah undang-undang, artinya 2017. Namun setelah 5 tahun berselang, 2022 ini juga belum terbentuk. Baru ada RUU P2SK yang menyebut adanya lembaga penjamin polis yang akan dilekatkan di LPS. Itu menurut LPS mereka bersedia saja, tapi akan membutuhkan waktu masa transisi 5 tahun. Yang menurut saya seperti Pak Rizal katakan, saya sependapat itu terlalu lama. Karena kita sudah terlambat 5 tahun dari amanat undang-undang, sekarang kita mau butuh 5 tahun lagi. Itu menurut saya terlalu lama karena
memang seluruh perusahaan asuransi itu harus ikut di dalam LPP itu dan harus dalam keadaan kondisi sehat. Itu pun juga LPP itu tidak bisa menjadi lembaga bailout bagi asuransi yang sekarang bermasalah. Jadi dia tidak bisa jadi tukang cuci piring dari asuransi yang sudah bermasalah sekarang. Jadi seluruh perusahaan asuransi harus terlebih dahulu disehatkan. Kan itu butuh waktu. Dan menurut saya ukuran RBC itu juga harus kita pertanyakan kembali. Apakah RBC itu masih sesuai dengan keadaan sekarang? Karena kenyataannya RBC tidak bisa mendeteksi perusahaan yang akan mengalami gagal bayar. Kebanyakan RBC itu sangat tinggi. Di 120%, tapi apa itu menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya? Karena RBC tidak bisa mendeteksi keadaan yang sekarang, tapi hanya bisa memotret keadaan yang lalu. Begitu. Kalau menurut Anda, Pak Irfan, apakah Anda setuju dengan yang tadi dikatakan Pak Rizal untuk industri keuangan non-bank yang sekarang pengawasannya sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga dengan industri keuangan perbankan, memang masih sangat lemah untuk regulasinya, pengawasannya, sehingga kemudian ini harus benar-benar diperiksa. Ada beberapa pemegang polis mengatakan, loh ini kemarin-kemarin OJK itu mengawasinya seperti apa, kok bisa lolos begini rupa. Ada selisih 17 triliun, itu kan bukan uang yang sedikit. Kalau menurut Anda bagaimana Pak Irfan? Ya, pengawasan OJK lemah itu sudah banyak disuarakan oleh banyak pihak, ya. Baik oleh eksekutif, legislatif, maupun masyarakat luas. Kelemahan OJK dalam hal pengawasan. Namun dari sisi peraturan, mereka sudah sangat-sangat rigid. Jadi saya melihat ada gap antara implementasi dengan rules-nya. Ada legislation supervisory gap, ada gap antara legislasi di OJK yang sudah demikian sangat ketat, bahkan over-regulated. Namun dalam sisi pengawasan mereka sangat lemah. Kemudian oleh RUU P2SK diatasi dengan akan adanya komisioner khusus IKNB. Namun bagi saya itu tetap belum bisa memecahkan masalah karena yang dibutuhkan adalah kompetensi dari para pengawas IKNB di OJK, bukan membentuk lembaga baru atau komisioner tersendiri. Pak Rizal, kalau Anda lihat berarti sebetulnya boleh tidak kita katakan literasi masyarakat Indonesia terkait dengan produk asuransi atau lembaga keuangan non-bank yang lain memang masih sangat rendah. Lalu juga ada masalah, ada kemungkinan moral hazard dari para pengelola perusahaan asuransi yang tidak menjelaskan sejelas-jelasnya, atau bahkan seperti sekarang ada kasus menyembunyikan tindakan kejahatan yang dilakukannya. Menurut Anda seperti apa Pak Rizal? Ya Pak, menurut saya sih untuk tidak secara umum ya literasi keuangan, tapi untuk asuransi baik itu jiwa dan kerugian maupun terakhir adalah instrumen investasi, pada prinsipnya sih masyarakat sangat aware. Yang masalah adalah perilaku penjualan itu. Bayangkan ketika seorang marketing menawarkan dengan membuat skema, skenario return. Tapi itu kan seolah-olah seperti itu. Pak Rizal, kalau Bapak mengatakan sangat aware, tadi Pak Irfan juga sudah mengatakan dan pemberitaan mengatakan imbal hasil yang dijanjikan oleh produk saving plan di Wana Arta ini luar biasa besar. Itu sebenarnya tidak masuk akal begitu. Pakai hitungan bisnis manapun kan tidak masuk. Berarti kalau memang aware harusnya nasabah menolak dong Pak untuk membeli produk saving plan ini Pak Rizal. Ya idealnya, tapi kan penjelasan. Berarti karena greedy kan Pak, karena tidak mau tahu juga kan informasinya itu. Seorang pemasar akan menjelaskan hal-hal yang manis semuanya. Saving plan, interest return yang besar, bukan satu yang tabu, tetapi harus diikuti dengan kemampuan pengelolaan investasi yang itu tidak ditunjukkan oleh Wana Arta karena kemampuan pengelolaan investasinya buruk, kemudian risk base capitalnya juga buruk, maka yang dia lakukan adalah make up, make up laporan keuangan. Dan pengawasan OJK lemah. Nah, ya menurut saya kecolongan pada saat itu. Kecolongannya besar sekali Pak, beberapa kali lagi. Ini kecolongan 17 triliun, kecolongan luar biasa Pak. Kalau kecolongan 17 triliun, kerampokannya berapa itu Pak Rizal? Memang ini memang agak rumit ya. Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai super body yang kita harapkan mengelola 8.000 triliun. Baik.
Kenapa? Karena juga kita harus Ya, tahu bahwa baik. pembiayaan otoritas jasa keuangan ini dari iuran anggota. Ya, itu juga Jadi masalah. Baik. juga itu saling ikat mengikat ya, Oke, saling Pak Irfan, kunci mengunci. untuk saat ini Pak, apa yang harus bisa dilakukan oleh OJK dan juga mungkin untuk semua masyarakat ya, supaya tidak ada lagi kasus yang berikut untuk asuransi ini Pak Irfan? Ya, saya ingin menyoroti kalau yang lalu saya menyuarakan untuk dilakukan moratorium terhadap produk unit link sampai bisa dipahami benar oleh masyarakat apakah yang dimaksud dengan unit link itu karena Oke. investasi ada pada nasabah. Namun Hmm. pada saat ini yang juga mendesak adalah pengaturan kembali tentang kerjasama bank dengan asuransi karena Hmm. sekarang produk bank maupun asuransi itu sudah bermetamorfose, Menyublim ya, sudah berevolusi. konglomerasi begitu ya? Ya, produk bank masuk ke asuransi, produk asuransi masuk ke bank. Jadi sekarang yang ada adalah produk-produk hybrid. Baik, Produk hybrid antara produk perbankan dengan asuransi. Nah, ya, itu yang harus ditata kembali. Belakangan OJK sudah akan mengatur kembali pengaturan kerjasama bank dengan asuransi itu, namun sebatas hanya melarang bank mendapatkan komisi dari kerjasama itu. oke, Menurut saya tidak cukup dengan itu, ya, bank harus diberikan tanggung jawab juga dalam hal pemasaran itu. oke, Seperti yang selama ini terjadi adalah baik, misalnya sebenarnya. baik, Jadi nasabah itu sebetulnya menghadapi asymmetric information. ya, Dia ya, tidak tahu apa yang dijual bank, sedangkan bank tahu apa yang ya, dimiliki oleh nasabah di bank itu. oke. Uangnya berapa dan dikejar terus untuk bisa membeli produk itu. Baik, kita berharap tentunya penyelesaian kasus ini bisa dilakukan segera dan nasabah tidak dirugikan dan kemudian penegakan hukum dilaksanakan. Kami berterima kasih kepada Ketua BPKN Rizal Halim dan pengamat asuransi Irfan Raharjo. Pak Rizal, Pak Irfan, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mas Leonard. Selamat siang Pak Irfan.